La illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Al hadis amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh di Masjid Syariful Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebelumnya selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Di antaranya kita baru saja melaksanakan kewajiban kita sholat subuh dengan sunnahnya berjamaah, dan kewajiban salah satu dari rukun agama kita yaitu kewajiban puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-12. Semoga kita sampai akhir puasa Ramadan nanti selalu diberi kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan kewajiban ini dengan sempurna dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Semoga salam selalu dicurahkan pada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaatnya kelak besok pada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Turun Nasihin pun dikatakan oleh para ulama bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 derajat, 3 tingkat. Yang pertama adalah shaumul awam, yang kedua adalah shaumul khawasid, dan yang ketiga adalah shaumul khawasil. Pembagian 3 derajat tingkat dalam berpuasa ini mari kita berusaha untuk sebaik mungkin karena pada puasa ini Allah yang menilai. Shaumul awam itu seperti shaumul awam itu adalah standarnya puasanya orang umum. Awam itu dari kata umun yang jawabnya menjadi awam, jadi umumnya orang. Tapi ini agak kelas rendah, mari kita berusaha untuk meningkat. Setidaknya di kelas 2
syukur-syukur kalau bisa kelas 3. Shaumul Awam itu tentunya bagaimana? Shaumul Awam itu orang yang berpuasa yang hanya menjalankan secara fikihnya saja, menjalankan batasan-batasan sesuatu. Dia menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri, pokoknya hal-hal yang membatalkan puasa itu betul-betul dijaga sehingga sampai maghrib. Tapi hal-hal yang lain tidak dijaga. Hal-hal yang lain itu apa? Hal-hal yang lain itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan bukan puasanya tapi pahala puasanya. Contohnya apa yang membatalkan puasa itu? Pahala puasanya. Membatalkan puasa sudah jelas, akan minum, disengaja dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita harus hati-hati. Di antaranya adalah kita berdusta, kita berbohong, kita menggunjing orang, ghibah, rasanya ngomong liya, mengomongkan orang lain tapi akan keburukannya atau dikatakan ghibah. Itu kalau yang melakukan pekerjaan seperti itu orang yang sedang berpuasa, asal dia tidak minum, tidak makan, tidak masukkan apa ke dalam mulut, nah itu tidak batal. Tapi pahalanya yang batal. Jadi naudzubillah, eman-eman kalau di akhirat nanti kita kecelek menjadi orang yang hanya mendapat istilahnya itu ilal ju' wal ajz, hanya mendapat lapar dan haus saja tapi tidak mendapat pahala, karena batal pahala puasa itu diakibatkan karena tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Ya contohnya itu bergunjing, ghibah, berdusta, berbohong, sumpah dan lain sebagainya. Nah, ini puasa kelas 1, puasanya orang awam. Lalu puasa yang kedua, ini adalah shaumul khawasi. Ini sudah lumayan naik meningkat. Shaumul khawasi adalah puasanya sudah orang khusus. Ini orang sudah mulai hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi menjaga diri dari omongan yang tidak baik, menjaga diri dari omongan yang kotor, menjaga diri dari berdusta, berbohong, menjaga diri dari hal-hal yang lain yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Ini sudah kelas 2 nih. Orang yang seperti ini, ya ini insya Allah nanti puasanya diterima, pahalanya juga diterima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa memang mendidik kita untuk berdisiplin. Berdisiplin dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Walaupun saat sekarang ini belum bisa dirasakan dan belum bisa disaksikan bagaimana orang yang diterima puasanya atau yang tidak diterima puasanya. Sekarang belum bisa kita lihat, tapi itu akan bisa kita lihat nanti besok kalau sudah di akhirat. Umpamanya, semoga kita tidak. Ada orang yang memang puasanya itu mulus, rajin, sebulan penuh nggak pernah bolong, tapi dia tidak menjaga. Dia kelas 1 terus. Ya puasa iya, ghibah iya, gunjing iya, berdosa kadang juga iya. Itu akan merasa keceleknya besok kalau sudah nanti di akhir. Ya tanya Tuhan, ya Allah, saya itu dulu puasanya rajin, nggak pernah nempel, nggak pernah bolong, kenapa saya nggak ada pahala puasanya? Nah, itu akhirnya apa? Diingatkan dulu saat kau puasa, kau tidak menjaga lisanmu, kau tidak menjaga matamu, tidak menjaga telingamu, dan tidak menjaga kakimu. Karena apa? Semua yang Allah berikan kepada kita, ya panca indera ini, baik mulut, tangan, kaki, mata, hidung, kuping dan sebagainya, ini adalah sarana. Sarana yang Allah berikan kepada kita semua manusia, terserah kepada kita. Untuk apa sarana itu? Untuk dijadikan sarana menuju ridhonya Allah, surganya Allah, ataupun justru dijadikan sarana untuk
Ya kalau sekarang membatalkan pahala puasa atau sarana untuk maksiat lah. Maka itu mari selama kita puasa ini sebisa mungkin kita jaga lisan kita dari berdusta, dari berbohong, dari omong-omongan yang tidak ada manfaatnya. Kita jaga kaki kita agar kita tidak melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita jaga mata kita agar mata kita ini selalu melihat hal-hal yang baik-baik, tidak yang haram-haram. Kita jaga telinga kita agar mendengarkan yang baik-baik saja, jangan sampai mendengarkan yang haram. Besok orang-orang yang ini puasanya di kelas 1 itu alhamdulillah di akhirat akan kecelek. Ditanyakan mana pahala puasanya? Saya dapat dulu waktu hidup di dunia rajin puasa. Dijawab oleh Allah, oleh malaikat, karena dulu kau tidak pernah menjaga puasamu dengan menjaga lisanmu, tidak pernah menjaga telingamu, dan tidak pernah menjaga kakimu. Itu besok. Kalau sekarang ya sama saja, yang menjaga dan yang enggak belum kita merasakan diterima atau tidaknya pahala puasa. Oleh karena itu, marilah apapun yang Allah berikan kepada kita, khususnya panca indera ini karena nama dalam kitab Sulamul Taufik itu semua itu ada apa? Ada maksinya. Maksinya itu maksiat-maksiat tersendiri. Jadi sebetulnya itu saged berbuat maksiat. Sikile iso maksiat sehingga ada pasal wa min ma'asil rijli. Tangannya ada maksiatnya, wa min ma'asil yadaini. Matanya ada maksiatnya, wa min ma'asil aini. Lisannya ada maksiatnya, wa min ma'asil lisani. Dan seterusnya. Ini semuanya disebutkan satu persatu di dalam kitab Sulam Taufik. Maka panca indera yang Allah berikan kepada kita ini, baik kaki, tangan, lisan, mulut, dan hidung, kuping, ini jangan kita jadikan sarana untuk menjadi pembatal pahala puasa, tapi justru untuk menggapai ridho Allah, untuk agar puasa kita diterima oleh Allah. Makanya biasanya setelah sholat tarawih, sholat witir itu kita diajarkan doa oleh Nabi. Allahumma taqabbal qiyamana wa syiyamana wa tarawihana wa sholatan wa sujudana wa ruku'ana, dan seterusnya. Itu kita minta jangan sampai kita itu nanti di akhirat hanya akan kecelek saja. Kecelek itu begini, minta taqabbal syiyamana, terimalah puasa kami ya Allah. Jangan sampai kami puasa ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tapi sampai kita berdoa begitu pada tiap malamnya, pada tiap saatnya, kita sendiri juga harus hati-hati dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Lalu derajat yang ketiga, ini ya agak-agak berat, yaitu somamu khomasil khos, puasa khususnya orang yang khusus, orang yang khos tapi di atas khos lagi. Ini kalau nggak para kekasih Allah itu paling orang-orang solihin, setidaknya orang-orang yang dikasih Allah. Bagaimana ciri-ciri puasa derajat kelas 3 ini? Yaitu man taraka min ma lam yadhkurillah, meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu bisa membuat dia tidak berpikir kepada Allah. Masya Allah. Jadi selama puasa, selama dia terjaga, artinya melek dan tidak tidur, itu isinya, hatinya, pikirnya hanya zikir dan zikir kepada Allah. Selalu mengingat akan siapa yang sedang memerintahkan saya ini sedang berpuasa, itu yang diingatkan. Jadi puasanya itu betul-betul dinikmati dengan indah. Seakan-akan dalam labbaik Allah, sendiko dahulunya dalam menjalankan perintah Allah ini, puasa ini. Walaupun kalau pandang dari kacamata nafsu setan ini berat. Coba dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sebulan penuh kita siang berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Ini kalau dari kacamata hawa nafsu setan sangat berat. Contohnya ya banyak sekali orang-orang yang katanya beriman tapi tidak menjalankan puasa. Tapi orang-orang soleh ini
orang yang bisa puasa di derajat yang ketiga ini sesuatu yang berat menurut hawa nafsu, bisa menikmatinya dengan penuh keindahan. Rasanya senang, indah, sedang diberi kekuatan dan dipilih oleh Allah kemampuan untuk bisa menjalankan perintahnya. Jadi syukur oleh Allah kita dijadikan orang yang bisa berpuasa, yang mau berpuasa. Karena diseru kita ini orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hewan beriman, hai yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kamu semua wajib puasa di bulan Ramadan ini. Di dalam menerima perintah puasa Ramadan sebulan penuh ini, yang menurut kacamata hawa nafsu itu berat, tapi bagi kekasih Allah, bagi orang-orang soleh, ini tidak ada berat sama sekali. Justru merasakan indah dan nikmat. Sehingga dalam sebulan penuh ini rasanya itu bisa hatinya itu bisa merasakan apa? Kalau sudah Ramadan hampir habis, itu seakan-akan kecewa dan istilahnya kecewa karena hampir ditinggal Ramadan. Dia tahu akan keagungan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau jami'an syuhuri Ramadan. Andai kata umat itu tahu tentang keagungan, besarnya keberkahan yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku itu akan mengharapkan satu tahun itu isinya bulan Ramadan semua. Ini orang yang sudah derajat puasanya yang ketiga. Jadi bagaimana? Selama dia terjaga dan tidak tidur, itu pikirannya, hatinya hanya kesenangan, keindahan, karena sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa berdosa kalau satu tarikan nafas saja dia tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan kata-kata zikir, kalimat-kalimat zikir yang membuat ingat kepada Allah. Padahal ya sering mengingatkan nikmat-nikmat, betapa banyak, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba tarikan nafas kita ini sehari berapa kali. Kita bayangkan, kita kan semua pernah sakit flu ya. Pernah yang namanya hidung buntet nih, irung buntet. Awake dhewe sakniki irunge ora buntet, iso bernafas kanthi lancar, keluar masuk nafas dengan lancar. Ini sesuatu yang harus kita syukur. Kelingan nalika irung kaya ngono. Gusti Allah maringi nikmat irung bolong iso. Setiap nafas, tarikan nafas, keluar nafas, masuknya nafas itu dia mengiringi dengan kata-kata syukur. Alhamdulillah. Jadi merasa berdosa kalau tarikan nafas yang disedot dan yang dikeluarkan itu tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, baik dengan subhanallah, alhamdulillah atau kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini sudah derajatnya. Ini sudah puasanya puasa. Selama dia melek ini merasa berdosa kalau sampai lupa pada Allah dari tarikan satu nafas saja. Ini puasa. Ya setidaknya kita jangan sampai kelas 1 lah. Kelas 1 nanti kalau kecelit di akhirat gimana? Kita tingkatkan setidaknya kita bisa kelas 2 dalam derajatnya berpuasa ini. Mari kita jaga selama bulan Ramadan, kita jaga dari riba, kita jaga dari berbohong, kita jaga lisan dari kemunafikan 3 dirinya, ngomong ngapusi, janji suloyo, kalian nanti percaya, karena itu kita jaga semuanya agar kita tidak kecelik nanti di akhir. Mata kita pergunakan untuk melihat kalam Allah, tulisan Al-Quran. Tidak hanya kita lihat saja, lisan kita juga untuk membaca Al-Quran. Telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Al-Quran. Insya Allah mari kita berusaha. Semoga Allah meridhoi, memberikan pertolongan dan puasa kita betul-betul menjadi la'allakum tattaqun. Sesuai harapannya Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Baru yang saya muliakan, semanten kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.